open the door, I will come in. Shalom adik-adik yang gagah perkasa, yang menyukai doa, pujian, penyembahan. Adik-adik yang selalu berbicara, berpikir, dan merasakan serta melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ini memasuki bulan Mei yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bulan Mei ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan nggak cuma itu, kalau Tuhan Yesusnya naik ke surga, berarti ada pencurahan Roh Kudus. Itu hari Pantekosta. Nah, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa begitu, Dek? Karena ini yang seperti Yoel 2 katakan begini, bahwa di hari-hari akhir, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Berarti termasuk kamu manusia, walaupun kamu masih anak-anak. Dan yang luar biasa lagi, Roh Kudus yang dicurahkan itu kamu akan menerima kuasa, wis. Berarti Roh Kudus yang dicurahkan ke atas manusia itu ada kuasa yang turun, yang dicurahkan ke atas manusia. Termasuk kamu, Dek. Dengan kuasa tersebut, kamu akan menjadi saksi. Saksi, Dek. Saksi yang membawa banyak orang untuk datang sampai kepada Tuhan Yesus. Wih, hebat kan? Nah, nggak cuma itu aja. Roh Kudus juga menjadikan tubuhmu dan tubuh kita tempat kediamannya. Wah, pokoknya istimewa deh adik-adik. Jadi, selama bulan Mei ini, kalau kamu ibadah, sebelum ibadah, kamu doa gini dong. Roh Kudus, pimpin saya ya, supaya saat saya beribadah, saya nih ngerti, saya dijamah, saya merasakan Roh Kudus. Doa seperti itu, Dek. Nah, makanya, kalau lagi ibadah, jangan sambil makan dong, jangan sambil minum-minum, jangan sambil main HP, jangan sambil duduknya angkat kaki, tidur-tiduran, garuk-garuk, males-malesan. Yang kayak gitu tuh namanya adik-adik enggak sungguh-sungguh. Katanya kita mau terima Roh Kudus. Tapi kok cara kita ibadah enggak sungguh-sungguh? Aneh kan? Oleh sebab itu, Kakak minta nih ya, kamu kalau setiap mau ibadah, minta, Tuhan, jamah lawat dengan Roh Kudus. Lalu mulai sungguh-sungguh. Kalau nyanyi sungguh-sungguh. Dengerin cerita sungguh-sungguh. Kalau ada permainan, ikutin sungguh-sungguh. Pokoknya selama ibadah berlangsung, sungguh-sungguh. Oke? Nah, akhir kata, Kakak mau mengucapkan, selamat mengikuti ibadah, dan biarlah lawatan Roh Kudus turun ke atas kamu, atas keluargamu, dan atas seluruh orang-orang yang kamu kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat dan sukacita ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Semua kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Semua kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Semua kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, kalian masih semangat kan? Yuk kita menyanyikan lagu ini. Jangan lupa dengan semangat dan sukacita ya. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, kita angkat lagu pujian ini yang terbaik untuk Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama kakak pada hari ini. Kalian sudah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya buat kita untuk dengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ajak kita semua untuk sama-sama kita mau berdoa. Yuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu dengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami. Sehingga setiap firman, setiap kebenaran-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti sehingga lewat kebenaran firman ini kami dimampukan menghadapi segala situasi di sekitar kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan adik-adik yang baik. Kakak percaya kalian semua ada dalam keadaan sehat, amin. Nah hari ini kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang kejujuran, hari ini kita mau belajar tentang adakah bohong itu untuk kebaikan. Kemarin kan kita udah belajar tentang kejujuran ya. Kejujuran berarti kita apapun yang kita katakan itu selalu benar di hadapan Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar tentang adakah bohong untuk kebaikan. Ada nggak ya adik-adik kira-kira? Nah lewat tema tadi kakak undang kita baca sama-sama di dalam kitab Perjanjian Baru. Kalian buka Alkitabnya di dalam Matius 5 ayat 37. Ya, kalian di rumah baca dengan bersuara sebab iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Yang sudah menemukan, yuk kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 37 firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi kakak mau bacakan buat kita semua. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kakak mau tanya, adakah bohong itu untuk kebaikan? Nah, tapi sebelum ke sana, yuk kita sama-sama belajar. Apa sih bohong itu? Nah, bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang tidak sesuai atau yang tidak sebenarnya atau bukan yang sebenarnya. Nah, hari-hari ini banyak berita bohong, banyak berita hoax atau fake news. Nah, apa sih hoax? Hoax itu adalah berita bohong yang tidak ada landasan faktualnya tapi dibuat seolah-olah benar. Tujuannya apa? Supaya orang-orang bisa disesatkan. Nah, sama dengan bohong. Nah, berbohong adalah suatu informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang timbul dalam pikiran kita, terus kita ucapkan dalam perkataan dan kita lakukan dalam tindakan kita dengan maksud menyesatkan. Nah, hal ini tidak baik adik-adik kalau kita berbohong. Makanya pertanyaannya, adakah bohong untuk kebaikan? Pasti semua bilang ada kak. Kadang-kadang kan saya berbohong untuk kebaikan. Nah, pasti berbohong untuk kebaikan itu ada. Contohnya, ada seorang anak berbohong untuk menutupi kesalahan orang tuanya. Misalnya ini, tiba-tiba datang seorang debt collector nih ke rumah. Terus kita yang datang nemuin debt collectornya. Debt collectornya nanya, Dek, mama ada nggak? Atau papa ada nggak? Nah, kita udah tahu karena tadi mama udah bilang sama kita. Atau papa udah bilang sama kita. Katanya, nanti kalau ada orang datang nanyain mama atau papa, bilang aja nggak ada ya. Nah, terus pas datang debt collector, tahu-taunya mamanya bersembunyi di balik gorden, di balik tirai. Nah, datanglah si debt collector tanya, Dek, mama ada nggak? Aduh pak, tadi kata mama kalau ada orang nanya, mama lagi pergi. Terus debt collectornya lihat, ternyata di balik gorden itu ada kaki. Dilihat ada kaki yang timbul. Nah, debt collectornya tahu, wah ternyata orang tuanya ada, anaknya disuruh belajar untuk bohong. Terus kata debt collectornya apa sama si anak? Dek, bilang sama mama
kalau mau pergi jangan lupa dibawa kakinya ya. Itu bohong adik-adik. Nah, kita tidak boleh berbohong. Itu contohnya, anak ini mungkin dia berpikir dia bohong untuk kebaikan supaya orang tuanya nggak diganggu sama debt collector. Apalagi misalnya mamanya baru belajar masak sesuatu masakan yang baru. Nah, anak-anaknya ditanyain pas masak, anak-anaknya ditanyain, "Dek, masakan mama enak nggak?" Padahal agak asin, tapi karena mau menyenangin hati orang tuanya, hati mamanya, dia bilang, "Iya mau, enak banget." Padahal ketika mamanya pergi, dimuntahin itu makanan. Itu berbohong, cuman pingin nyenangin hati mama, tetapi sesungguhnya kita sudah berbohong. Nah, berbohong itu dipikir adalah sesuatu yang baik, dan kita mulai berpikir, orang-orang mulai berpikir kalau bohong untuk kebaikan itu kan nggak apa-apa, bisa dimaklumin. Kita nggak boleh seperti itu adik-adik ya. Berbohong, namanya berbohong adalah tetap dosa di hadapan Tuhan. Nah, berbohong untuk kebaikan ditambah dimaklumi orang, maka hasilnya adalah kompromi dengan dosa. Yo, ini matematikanya. Berbohong untuk kebaikan ditambah dimaklumi orang, maka hasilnya adalah kompromi dengan dosa. Kenapa Tuhan berkata bahwa jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kenapa? Karena inilah kesesatan yang coba ditawarkan iblis. Udah kamu kompromi aja, udah kamu gak apa-apa sih, ini kan untuk kebaikan. Ngapain sih kamu bohongin teman kamu, gak apa-apa deh dikit supaya teman kamu gak dimarah sama guru. Atau teman kamu gak dimarahin sama orang tuanya, gak apa-apa belain temanmu. Nah, hal-hal seperti itu yang coba ditawarkan iblis. Pertanyaan sesungguhnya adalah, bolehkah kita berbohong untuk kebaikan? Menurut adik-adik di rumah, boleh nggak kita bohong untuk kebaikan loh? Untuk kebaikan loh, boleh nggak sih? Nah, jawabannya secara jelas dan tegas Tuhan bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kalau lebih dari itu, perkataan-perkataan lebih dari itu berarti berasal dari si jahat. Makanya tidak boleh bohong, karena bohong tetaplah bohong. Sekarang kakak mau tanya, bolehkah berbohong untuk kebaikan? Sekali lagi jawabannya TIDAK, tidak. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Karena pertama, berbohong itu dilarang oleh Tuhan. Adik-adik bisa baca di dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang 11. Terus di Keluaran 20 ayat 16 bilang apa firman Tuhan? Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Di Kolose 3 juga ayat 9 diajarkan. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Karena Tuhan larang hal itu. Hal kedua, kenapa kita tidak boleh berbohong meskipun itu untuk kebaikan? Karena Tuhan sangat-sangat membenci pembohong. Lidah dusta, saksi dusta yang suka bohong, Tuhan gak suka. Hari-hari kita datang ibadah, hari-hari kita berdoa, tapi kita gak kekang lidah kita. Kita masih suka berbohong. Tuhan bilang apa? Tuhan benci pembohong. Di dalam Amsal 6 ayat 16-19, adik-adik bisa baca. Itu hal kedua. Hal ketiga, berbohong itu adalah kekejian bagi Allah. Sama-sama, berbohong adalah kekejian bagi Allah. Amsal 12 ayat 22, adik-adik bisa baca. Kenapa? Orang yang suka berbohong, yang suka berdusta bibirnya adalah kekejian, kata firman Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Itu hal ketiga. Nah, hal keempat, bolehkah berbohong untuk kebaikan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena berbohong membuat doa-doa kita terhambat. Doa-doa kita tidak dijawab sama Tuhan. Baca di dalam Yesaya 59 ayat 2-3. Tuhan tidak akan dengar doa orang yang suka bohong. Sama sesamanya aja dia bohong, apalagi sama Tuhan. Kita harus berdamai, kita harus minta ampun dulu, baru datang sama Tuhan. Supaya doa kita didengar Tuhan. Nah, hal kelima, kenapa kita tidak boleh bohong? Karena iblis adalah bapa para pembohong adik-adik. Nah,
Kalau kita pembohong berarti kita anaknya siapa? Anak Tuhan apa anaknya si iblis? Nah, kalau orang yang suka bohong, firman Tuhan berkata apa? Bapa dari segala pembohong itu adalah iblis. Lihat contohnya, iblis suka bohongin Hawa. Waktu Hawa dapat firman Tuhan, semua pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, karena pada waktu kamu memakannya kamu pasti mati. Tapi firman ini diputarbalikkan sama iblis, dia bohongin Hawa, akhirnya Hawa masuk dalam kebohongan iblis. Setelah Hawa bohong, Adam pun ikut-ikutan bohong. Nah, kebohongan yang satu akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi jangan suka berbohong, karena orang yang suka berbohong bapaknya adalah si iblis, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Nah, hal keenam, mengapa kita tidak boleh bohong? Karena yang suka berbohong digerakin oleh iblis. 1 Raja-Raja 22 ayat 22, Kisah Para Rasul 5 ayat 3, kita bisa lihat bagaimana cerita tentang seorang om dan tante yang bernama Ananias dan Safira. Mereka berbohong sama hamba Tuhan. Mereka berbohong sama Petrus ketika mereka jual tanah. Mereka ditanya Petrus, inikah cuma ini hasilnya? Dia bilang iya. Padahal sebagiannya dia sembunyikan. Nah, hal ini tidak baik dan tidak benar. Akhirnya karena mereka berbohong, Tuhan ambil nyawanya. Jadi orang-orang seperti itu digerakin oleh iblis supaya menjadi orang-orang yang serakah. Orang-orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dia coba berbohong sana sini supaya dia mendapat keuntungan lewat kebohongan. Saya percaya, kakak percaya kita semua bukanlah anak-anak yang suka bohong. Kalau masih ada adik-adik yang masih suka bohong sama mama papa, sama temennya, dengar baik, hari ini bertobat. Mulai belajar untuk menjadi anak yang jujur di hadapan Tuhan. Apapun itu, kita mulai berani jujur. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, Kak? Supaya kita menjadi orang yang jujur. Yang pertama, berani jujur. Memang kadangkala ketika kita jujur itu pasti rasanya nggak enak. Tapi belajarlah untuk jujur, berani untuk jujur. Sebab orang benar pasti benci akan dusta. Itu kata firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 163 dan Amsal 13 ayat 5. Jadi orang benar, kita ini kan anak-anak Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang benar. Nah, kalau Allah kita adalah Allah yang benar, maka anak-anaknya juga anak-anak yang benar. Nah, anak-anak yang benar berarti anak-anak yang membenci berbohong. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama adik-adik? Berani jujur. Nah, hal kedua yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjauhkan diri dari para pembohong. Jauhkan diri dari pembohong. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka berbohong. Nanti kita ikut-ikutan suka berbohong. Kenapa? Teman saya kan suka berbohong. Aku kan gak apa-apa juga. Biar sama kayak teman-teman saya. Nah, ini yang salah. Tuhan bilang kita harus menjauhkan diri dari para pembohong. Mazmur 40 ayat 4 sama Mazmur 1 ayat 1 bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka foya-foya, orang-orang yang tidak benar perkataannya. Tetapi orang-orang yang suka akan kebenaran firman Tuhan, suka akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan bilang apa? Dia akan berhasil. Nah, kakak percaya kalian pasti ingin berhasil kan? Gak mungkin kalian gak ingin berhasil. Pasti kalian ingin berhasil. Jadilah anak-anak Tuhan, orang-orang yang benar. Jauhkan diri kalian dari teman-teman yang suka bohong. Kalau ketemu sama temen nih yang suka bohong, tegur temanmu. Kamu gak boleh bohong loh. Nanti kamu masuk neraka. Karena Tuhan tidak suka orang yang suka berbohong. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, Kak? Yang ketiga, cintai firman Tuhan dan berdoa. Sukai firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita suka firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, oh Tuhan bilang gak boleh begini. Nah,
kita sudah tahu, berarti kita mulai berjalan dalam kejujuran yang Tuhan perintahkan. Dan mulai berdoa. Berdoa nggak perlu harus bagus-bagus, harus indah-indah kata-katanya adik-adik. Tapi berdoalah dari hatimu yang jujur di hadapan Tuhan. Ada seorang anak yang sedang tiba-tiba dia ikut orang tuanya ke sebuah hutan. Karena orang tuanya suka meneliti nih di bagian Afrika sana. Tapi tiba-tiba anak ini terpisah dari orang tuanya. Di Afrika sana kan banyak binatang buas adik-adik. Terus dia ketakutan, orang tuanya juga hari sudah mulai sore, udah mulai malam. Tiba-tiba, orang tuanya, aduh kemana anak saya? Nah anak ini sendirian di hutan. Sementara di sekitar dia ada begitu banyak binatang-binatang liar, binatang-binatang buas. Nah ketemulah anak ini tiba-tiba ketemu dengan seekor singa. Anak ini gak tahu harus bagaimana. Tapi hatinya jujur, dia tahu bahwa sejak kecil diajarkan kalau kita menemukan suatu masalah, kita harus datang sama Tuhan dan mulai berdoa. Anak ini gak tahu mau berdoa seperti apa. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wah, menurut kita kan salah doanya. Tapi apakah menurut Tuhan salah? Enggak adik-adik. Anak ini berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia minta perlindungan Tuhan, tapi dia bilang, Tuhan berkati makanan ini. Terus apa Tuhan bilang sama si singa? Singa denger tuh, apa yang dibilang sama dia? Dia mau makan sama kamu. Dia udah berdoa, dia mau makan sama kamu singa. Akhirnya singanya pergi adik-adik. Kenapa? Mungkin menurut kita doanya salah. Tapi Tuhan bisa membuat singa denger doa anak ini. Singa denger tuh, anak itu berdoa. Dia bilang berkati makanan ini Tuhan. Artinya dia bakal makan kamu singa, hati-hati mending kamu pergi. Maka pergilah singa itu. Jadi berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuat doa kita dijawab. Ingat tadi, Tuhan benci orang yang suka berbohong. Berbohong tadi membuat doa kita tidak dijawab. Nah, berarti cintai firman Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Itu hal yang ketiga. Nah, hal keempat, berani bertanggung jawab dengan ucapan-ucapan kita. Coba adik-adik baca di dalam Matius 12 ayat 37. Firman Tuhan berkata begini. Dengan ucapanmu engkau akan dibenarkan, tetapi dengan ucapanmu juga engkau akan dihukum. Artinya kita belajar bertanggung jawab dengan setiap perkataan kita. Kalau kita berbuat salah di hadapan Tuhan, ya sudah, atau kita berbuat salah di hadapan orang tua kita, lakukan aja. Datangi orang tua, minta maaf. Atau datangi teman, minta maaf. Kan beres, daripada kita bohong. Kalau kita bohong berarti kita tidak menjadi orang-orang yang suka bertanggung jawab. Tapi kalau anak-anak Tuhan, anak-anak yang suka firman, anak-anak yang suka berdoa, anak-anak Tuhan, dia pasti berani bertanggung jawab. Amin. Kalian pasti anak-anak yang bertanggung jawab. Hati-hati dengan ucapan kita, kata firman Tuhan ya. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Menjaga lidah kita. Yuk kita baca dulu di dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah adik-adik, kita akan menjadi sia-sia selama ini ikut Tuhan kalau kita menjadi orang-orang yang suka menipu, yang suka bohong. Sia-sia ibadah kita, kata firman Tuhan. Jaga lidah kita, jaga ucapan-ucapan kita. Lidah ini kan sesuatu yang kecil, tapi firman Tuhan bilang apa? Lidah ini bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Seperti kemudi di sebuah kapal, dia bisa mengatur seluruh badan kapal yang besar itu. Lidah juga diumpamakan seperti api, kata firman Tuhan. Api yang kecil dapat membakar hutan yang sangat besar. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Kita harus jaga lidah kita. Jangan suka berbohong. Nah, hal keenam, hal yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Berintegritas dan tidak kompromi dengan
dosa. Matius 5 ayat 37. Harus punya integritas. Integritas itu apa sih Kak? Integritas itu berarti apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan itu sesuai benar dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita lakukan sesuai, yang kita katakan sesuai. Jadi jangan bilang kalau misalnya kita janjian nih sama teman kita, terus kita janjinya jam 3 nih misalnya. Kita ketiduran, bangun-bangun jam 3 kurang 5 menit. Terus teman kita udah nunggu di taman, ditelepon lah kita, lo udah di mana? Gua udah di taman nih. Oh iya, entar lagi gua udah di jalan nih. Padahal masih di rumah, belum jalan-jalan. Iya bener, dia lagi jalan di rumah tapi. Nah itu kebohongan. Nah kita nggak boleh seperti itu. Kita harus punya integritas, tidak kompromi dengan dosa. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ingat firman Tuhan, lebih daripada itu semua berasal dari si jahat. Nah, jadilah anak-anak yang jujur, berani jujur, menjauhkan diri dari para pembohong, cinta firman Tuhan dan berdoa, berani bertanggung jawab, menjaga lidah kita dan punya integritas. Haleluya. Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang sebuah kejujuran. Adakah berbohong itu untuk kebaikan? Bolehkah kami berbohong untuk kebaikan? Dan hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu yang berkata kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Artinya kami harus menjadi anak-anak yang tidak boleh berbohong, tidak kompromi dengan dosa. Roh Kudus bantu kami menjadi anak-anak Tuhan yang benar dalam ucapan, yang benar dalam pikiran, yang benar dalam tindakan kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus supaya kami berjalan menurut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini juga Tuhan, kami juga mengucap syukur, kami mau terima berkat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tanganmu adik-adik. Yuk, kita mau terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan pikiran-pikiranmu, perkataanmu, tindakan-tindakanmu. Semoga Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan ekor, membuat engkau semakin masyhur di bumi, membuat engkau menjadi anak yang hebat, anak yang mencintai Taurat Tuhan, senang berdoa, dan berani jujur di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah sekolahmu, diberkati orang tuamu, kakak adikmu, diberkati kesehatanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atas engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.